Baik anak-anak, sekali lagi selamat pagi. Semoga kalian tetap semangat. Sebelum kalian lanjut pada kegiatan-kegiatan lomba untuk merayakan perayaan Paskah bersama kita di unit SMPK Serapin Bakti Utama, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu Paskah dan pemahaman kita tentang Paskah secara historis. Mungkin ada yang masih ingat atau ada yang sudah lupa. Saya sekadar mengingatkan kembali agar bisa jadi kesempatan kita untuk memaknai Paskah secara lebih mendalam. Yang pertama itu tentang Yesus bangkit 3 hari setelah wafat. Yesus bangkit pada hari ketiga setelah wafatnya. Kalau kita hitung hari Jumat Yesus wafat, seperti yang selama ini kita ketahui, maka Sabtu, Minggu, Senin baru sebenarnya Yesus bangkit. Tapi kenapa pada hari Minggu kita merayakan kebangkitan Kristus? Dalam perhitungan Yahudi atau perhitungan hari pada saat zaman Yesus dulu, hari baru itu dihitung setelah matahari terbenam. Dihitung setelah matahari terbenam sekali lagi. Jadi hari Jumat jam 3 saat Yesus wafat itu masih masuk dalam hari Kamis. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Yesus bangkit. Nah, benar pada hari Minggu Paskah Yesus bangkit. Nah, itu alasan atau latar belakangnya sehingga kita merayakan kebangkitan Kristus pada hari Minggu. Yang kedua, soal Vigili Paskah atau malam Paskah dan hari Minggu sebagai hari raya Paskah. Dalam kenyataan, kalau kita mengukur, menghitung jumlah orang yang jumlah umat Katolik yang berpartisipasi dalam gereja saat Ekaristi hari Sabtu malam dan hari Minggu sebagai raya Paskah, maka kita akan temukan bahwa malam Sabtu, hari Sabtu malam itu, Vigili Paskah itu umatnya lebih banyak. Dan justru mereka merasa bahwa malam itu, misa malam hari itu merupakan momen yang lebih penting dibandingkan hari Minggu Paskah itu sendiri. Nah, ini sebuah kekeliruan yang perlu diluruskan agar kita bisa ketahui bersama. Vigili Paskah itu berasal dari bahasa Latin vigilis, itu berjaga-jaga. Atau dalam konteks Paskah ini berjaga bersama. Kita berjaga bersama Yesus yang sudah dikuburkan. Jadi momen malam itu, kalau kita merefleksikan momen malam Paskah itu, kita berjaga bersama Yesus yang sudah dikuburkan agar jenazahnya tidak dicuri, tidak diambil orang, yang kemudian menyebarkan fitnah tentang kebangkitannya dan lain sebagainya. Jadi malam itu kita berjaga-jaga bersama Yesus yang telah dikuburkan. Kita belum merayakan kebangkitan Kristus. Dalam kitab suci, secara khusus dalam perjanjian baru, beberapa Injil menjelaskan bahwa pagi-pagi buta Maria Magdalena dan murid-murid Yesus mendapati atau pergi ke makam Yesus dan didapati di sana kubur sudah terbuka, jenazah Yesus sudah tidak ada. Nah, ini merupakan saksi sejarah atau momentum atau apa istilahnya, kenyataan yang mau menjelaskan bahwa Yesus bangkit pada hari raya Paskah. Jadi hari raya, jadi hari raya Paskah itu bukan disematkan pada hari raya itu, tetapi momen kebangkitan Yesus itu terjadi pada hari raya Paskah. Hari raya Paskah Yahudi secara khusus. Jadi latar belakangnya seperti ini. Yang ketiga, latar belakangnya dalam perjanjian lama kita melihat atau kita menyaksikan, mendengar cerita atau membaca dalam kitab suci itu bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, Allah membebaskan bangsa Israel
dari perbudakan Mesir itu pada hari raya Paskah. Jadi bangsa Israel diistilahkan dengan makan berdiri, jadi makan harus buru-buru cepat, karena hari itu mereka yakin bahwa mereka akan dibebaskan oleh Allah. Jadi mereka akan dibebaskan oleh Allah pada malam hari, menjelang dini hari. Jadi Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Paskah itu sendiri berarti Tuhan lewat. Setelah Tula diberikan Allah kepada bangsa Mesir. Jadi pada malam hari itu Tuhan lewat, dan diyakini bangsa Israel Tuhan lewat itu untuk bersama-sama dengan mereka, berjaga bersama mereka untuk persiapan pembebasan besok atau dini harinya saat gelap waktu itu. Dalam perjanjian baru itu Yesus bangkit membebaskan manusia bukan dari perbudakan Mesir, tapi dari budak maut dan dosa. Jadi dengan kebangkitan Kristus, kehidupan manusia saat kematian bukan dilenyapkan, tetapi manusia akan masuk pada satu hidup baru setelah kematian. Nah, itu hubungan dan perbedaan tentang Paskah, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama, Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Perjanjian baru, Yesus bangkit membebaskan umatnya, umat manusia dari perbudakan dosa dan maut. Jadi manusia wafat bukan berarti hidupnya berhenti di situ, tapi hidupnya tidak dilenyapkan, tetapi ia masuk pada hidup yang baru. Nah, itu latar belakangnya. Selanjutnya, kita lihat perhitungan Paskah. Kalau Natal, perhitungannya jelas. Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia jelas pada perhitungan kelahirannya. 25 Maret kita rayakan sebagai Hari Raya Kabar Sukacita. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Maria mengandung pada 25 Maret, perhitungan biologis 9 bulan kemudian seorang wanita mengandung janin atau calon bayi, anak, itu 9 bulan, itu jatuhnya pada 25 Desember. Jelas kelahirannya. Setiap tahun Maria menerima kabar gembira tetap 25 Maret, dan Yesus lahir tetap 25 Desember, 9 bulan kemudian. Tapi Paskah justru sangat berbeda. Tiap tahunnya jatuh pada tanggal yang berbeda. Mengapa demikian? Apa yang terjadi atau apa yang menyebabkan tanggalnya berbeda-beda? Nah, begini. Menurut keempat Injil, terkhusus Matius, Markus, dan Lukas, menjelaskan bahwa Yesus bangkit pada hari ke-15, sedangkan Yohanes pada hari ke-14. Nah, Paskah itu kita rayakan atau bulan April atau bulan Maret. Pada 2021 atau pada tahun ini, Paskah diperingati pada tanggal 4 April. Sementara di tahun 19, Paskah jatuh pada tanggal 21 April. Paskah akan jatuh lagi pada minggu ketiga April, itu pada puluhan tahun yang akan datang. Atau belasan tahun yang akan datang. Paskah selalu jatuh pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama menyusul titik awal musim semi. Namun bulan purnama itu bukan dihitung berdasarkan astronomi modern. Untuk tujuan perhitungan Paskah, titik balik atau hari pertama musim semi selalu dihitung 21 Maret. Untuk tahun 2021, untuk tahun ini, hari Minggu pertama setelah 21 Maret adalah 28 Maret. Dan karena itu Paskah jatuh pada 4 April.
Perhitungan ini berdasarkan titik balik musim semi 21 Maret, pasca tercepat bisa terjadi pada 22 Maret. Ini pernah terjadi pada ratusan tahun yang lalu. Nah, perhitungan ini yang bukan secara astronomi modern ini disebut komputus, atau dalam bahasa Latin komputus itu berarti kalkulasi. Nah, soal perhitungan ini perlu Bapak jelaskan lagi secara mendetail agar kalian paham pada pelajaran agama lain, pada pelajaran agama nanti. Karena saat ini momen tidak terlalu pas, banyak hal yang harus Bapak jelaskan nanti biar kalian menjadi paham secara historis kronologis. Nah, selanjutnya poin terpenting adalah tentang Mesias. Yesus sebagai Mesias. Yesus sebagai raja yang dinanti-nantikan bangsanya dulu, tetapi justru disalibkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ketika kita mengikuti memaknai peristiwa hari Minggu Palma, Yesus datang, hadir, masuk ke kota, dielu-elukan oleh banyak orang, tapi justru mereka itu yang menyerahkan Yesus. Itu kita melihat ada perbedaan di sana. Yesus hadir sebagai raja yang tidak menunggang kuda sebagai simbol keperkasaan yang biasa digunakan oleh raja-raja yang lain, tapi Yesus menggunakan keledai yang jalannya lambat, yang selalu bungkuk, tidak membusungkan dadanya, mau menyatakan bahwa Yesus hadir sebagai raja yang penuh kesabaran dan kerendahan hati. Selanjutnya, bangsa-bangsa atau orang-orang yang hidup pada zaman Yesus mendambakan Mesias yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi pada perjanjian lama itu sebagai seseorang raja yang gagah perkasa semisal Daud. Nah, orang-orang mau mengharapkan seorang Mesias itu hadir sebagai pribadi yang gagah perkasa. Seperti itu raja atau yang sekarang kita kenal. Tetapi Yesus justru datang hadir dan menyampaikan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan memperoleh kerajaan Allah. Atau lebih parah lagi, aku akan meruntuhkan bait Allah ini dalam 3 hari, aku dapat membangunkan kembali. Orang-orang heran dan mengatakan bahwa ia menghujat Allah. Ini merupakan seseorang yang bukan Mesias yang kita nanti-nantikan. Mesias yang kita nantikan mesti yang gagah perkasa, tapi pria ini justru menghujat Allah dan mengatakan bahwa kita harus melawan musuh-musuh kita dengan cinta kasih. Kalau raja-raja tidak seperti itu, Mesias yang diharapkan oleh bangsa-bangsa tidak seperti itu. Nah, justru saat itu mereka menyalibkan Yesus karena mereka merasa bahwa mereka telah ditipu oleh Yesus dan Yesus telah menghujat Allah. Padahal justru ketika Yesus wafat dan bangkit, baru semuanya menjadi jelas. Dan mereka sadar. Itulah anak-anak yang bisa Bapak sampaikan, Bapak ingatkan lagi, perhitungan 3 hari, menurut perhitungan orang Yahudi dulu, soal Vigili Paskah, latar belakang Hari Raya Paskah dalam Perjanjian Lama dan hubungannya dengan Perjanjian Baru, perhitungan Paskah yang nanti Bapak akan jelaskan lanjut pada pelajaran agama nanti, dan juga yang terakhir tentang konsep Mesias. Dalam tahun ini, kita merefleksikan tema semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Paskah selalu memiliki makna yang sangat kaya. Oleh karena itu, gereja secara universal atau gereja tiap wilayah memberikan tema agar perwujudan pemaknaan Paskah kita menjadi lebih spesifik, lebih terpusat, lebih terfokus. Oleh karena itu, semoga Paskah tahun ini kita semakin meningkatkan cinta kasih, kita semakin terlibat dalam setiap kegiatan, dan yang terpenting dengan keterlibatan dan cinta kasih yang kita wartakan, kita menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Ketika kita menjadi berkat, bukan berarti
kita mengindoktrinasi nilai-nilai Katolik, nilai-nilai kekatolikan kepada orang-orang yang beragama lain, tetapi bagaimana nilai-nilai kebenaran, cinta kasih, keterlibatan, nilai kekatolikan dapat disekularisasikan dalam kehidupan nyata agar bersama saudara kita yang lain, kehidupan kita menjadi lebih berarti, lebih menjadi berkat kepada sesama kita. Sekian dari Bapak. Terima kasih untuk perhatian kalian. Selamat pagi.